Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita pada hari ini kita akan menjalankan proyek kelima mengeksplor Museum Barli, iya, yang berada di kawasan Jalan Prof. Dr. Sutami, yaitu dekat Sukawangi, dekat KFC Sukawangi, itu ya itu di situ. Sebelum kita masuk, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya dulu ya. Nama saya Wafi Abisena dari kelas 11-7 absen 35. Perkenalkan, nama saya Sanuetan Biondi dari kelas 11-7 absen 33. Perkenalkan, nama saya Febrizal Tamis Medewan dari kelas 11-7 absen 14. Perkenalkan, nama saya Abidaya Davala dari kelas 11-7 absen 1. Oke, kita langsung masuk ya teman-teman, dan kita akan mewawancarai salah satu karyawan di sini ya. Ya, salah satu pengelola di sini. Ayo teman-teman. Mari kita masuk teman-teman. Mari kita masuk. Di sini. Mari kita masuk teman-teman. Ayo. Yuk. Let's go. Ya. Enggak. Oke guys, kita udah masuk. Hah? Dalamnya teman-teman. Berbagai macam peninggalan. Belum, Bang. Kamu di sini? Nggak tahu ini. Ayo kita tanya-tanya dulu ya, soalnya kita baru pertama kali di sini. Museum. Mas, kalau ke museumnya kemana ya? Ya. 4. Dulu aja. Oh, Pasti. kita akan duduk dulu ya teman-teman. Kita harus nunggu dulu sebentar. Oke teman-teman, sambil menunggu kita pause dulu ya. Gak apa ya? Gak apa-apa, Pause dulu. Oke teman-teman. Tutupin atuh. Ini yang pertama. Jadi kalian bisa lihat di tengah ini seperti apa. Ya. Jadi ini yang pertama kalau bicara mengenai masalah wirausaha yang dilakukan oleh Museum Barli, yang dimana museum ini adalah museum private. Ya, jadi kita tidak mempunyai, tidak memiliki sumbangan ataupun dari pemerintah, ya, tidak ada support dari pemerintah. Jadi bagaimana untuk ini tetap bisa berjalan dengan fungsi dan tugasnya untuk akhirnya menjadi tempat inspirasi kreatif para seniman. Ya, kita melakukan riset sekarang itu dengan membuat sekolah seni rupa, ya, untuk anak tengah. Ada karya-karyanya di sana di tengah itu, ya. Terus kedua, kita bikin kafe seperti ini, ya. Dengan seperti ini kita bisa tetap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan museum, ya. Dan Museum Barli ini didirikan tahun 1991 oleh Pak Barli, ya, pada saat itu untuk untuk dijadikan tempat mengumpulkan koleksi lukisan Pak Barli, di mana dia adalah seorang pelukis penyambung antara antara seni Renaissance dan seni rupa modern Indonesia, ya. Dan beliau pun juga adalah salah satu seorang pencipta lambang pasukan Siliwangi, ya. Ya, jadi kalau kita lihat tentara Siliwangi pada 3 yang menciptakan itu Pak Barli, di mana di sini yang coba kita bisa terjemahkan bahwa pentingnya peran seniman untuk menerjemahkan apa sih sesuatu yang berkaitan dengan simbol, ya. Nah, kedua juga yang saya ingin sampaikan bahwa di tempat seni rupa pada saat sekarang ini bukan hanya sekedar kita berkegiatan seni rupa untuk menciptakan seniman rupa, tapi menjadi seniman kehidupan, ya, yang dimana yang diharapkan bahwa para orang-orang yang datang ke sini itu untuk terinspirasi untuk mengoptimalkan peran mereka masing-masing dan menjadi seniman di kehidupannya masing-masing, ya. Jadi di sini membuktikan bahwa kita tidak memiliki support dari pemerintahan karena kita adalah museum private, tapi bagaimana di sini kita mencoba untuk mengoptimalkan kemampuan kita untuk menjadi entrepreneur, ya. Kita di sini ada kegiatan-kegiatan kunjungan wisata edukasi dari sekolah-sekolah segala macam. Nah, itu yang akhirnya menjadikan support di sini pekerjaan berjalan. Itu mungkin, ya. Nanti kalian lihat karya-karyanya, kalian lihat juga di sini ruangannya. Jadi ruangan di atas, bahwa di sini kita ada koleksi komik, koleksi mainan segala macam. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk jadi dalam artian kita di sini menerima wisata edukasi untuk akhirnya menjadikan usaha kita, gitu kan? Ya, gimana yang kita pajang di atas juga sebetulnya merupakan produk seni, ya, mau mainan. Karena di sini kita ingin menyampaikan juga betulnya bahwa seni itu adalah bukan seni rupa, seni musik, atau seni yang lain, tapi seni itu adalah
bagaimana kita cara menyampaikan sesuatu, cara mewujudkan sesuatu, cara membuat sesuatu harus memiliki rasa untuk melengkapi jiwa. Makanya mudah-mudahan apa yang kalian lihat di sini itu bisa menjadi inspirasi dan sebetulnya menjadi jawaban balik kenapa pada saat sekarang itu membangun bisa bertahan sampai dengan saat ini, di mana kita yang harusnya mendapatkan supporting dari pemerintah yang tidak ada, tapi gimana kita punya kafe ya dijadikan event-event budaya di sini gitu kan, event-event yang mungkin bisa berkaitan dengan komunitas ini, dan disitulah pemasukan sumber ya. Oke, bisa bayar sekarang Ya. nanti kalian bisa ini bisa foto-foto ya. Siapa? Itu teman-teman kalian tuh ya, kita di sini punya sekolah gratis di mana anak-anak yang tidak punya istilahnya dari termarginalkan bisa mendapatkan pendidikan seni gratis ya, gitu ya. Siapa? Silakan. Oke, teman. Jadi teman-teman kita sekarang akan naik ke atas untuk lihat ke museumnya. Ya, teman-teman kita ke atas. Tadi udah sedikit dijelaskan lah kalau bapaknya ya tadi. Itu museumnya berjalan sendiri, tidak dari pemerintah. Oke, teman-teman. Jadi cara mengembangkannya tuh ada kafe di bawahnya, terus ada kunjungan ya dari Ini kan komunitas lainnya. itu ada koleksi-koleksi. Ini kan merupakan satu bentuk barang seni kan? Ya, barang hasil seni. Nah, ini sekolah gratis kita di mana apa yang kita hasilkan pada saat sekarang dengan kunjungan tadi itu untuk mensupport kegiatan kita di kantong-kantong miskin. Ya, untuk akhirnya memberikan edukasi seni rupa dan untuk menciptakan seniman kehidupan. Ya, kalian bisa lihat di sini ruang sini nanti ada ruang kelas seni ya. Coba ada hasil-hasil di situ, ada karya anak, ada muralis termuda se-Asia. Terus ya. Di atas adalah karya-karya yang Bogarti. Ya, di mana karya-karyanya itu kita bukan berbicara bagaimana sebetulnya kehebatan Badi sebagai seorang pelukis dengan kemampuan melukisnya, tapi dalam artian dari karyanya itu dia ingin menyampaikan sesuatu. Ya, awareness terhadap lingkungan, terhadap nilai kasih dan sebagainya. Silakan ya. Siap. Ya. Izin melihat, Pak. Ya. Pak. Dan di sini karya-karya murid-murid saya ya. Jadi saya di generasi ketiga dari Pak Badi ya. Ini ya. Terus kalau di situ ada karya abstrak, kenapa sih kayak abstrak? Sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa kehidupan itu abstrak. Bagaimana kita bisa akhirnya bisa mensinkronkan, mengharmoniskan segala sesuatunya. Iya, ini ya. Silakan ya. Makasih, Pak. Sekarang kita lihat-lihat ya seni-seninya yang di sini. Museum. Jadi guys, di sini itu adalah hasil lukisan atau mural anak-anak yang masih muda yang yaitu ada sekolah gratis kan di sini. Nah, ini hasil-hasil lukisan dan apa ini namanya? Seni lah. Mural mereka. Imajinasi mereka juga ya. Jadi perlu apa ya? Pikiran dan ini ya. Pokoknya keren banget tuh. Dari kecil juga kita tuh sebenarnya mempunyai banyak sekali apa namanya itu? Kita sejak kecil memiliki banyak imajinasi. Nah, kita bisa mengungkapkan imajinasi tersebut dengan seni-seni berikut ini. Dan di sini juga kita dan di sini juga ada juga kelas untuk mengembangkan diri dari seni lukisnya juga ya. Ya. Nah, nanti diajarin untuk melukisnya juga teman-teman. Aku masuk ke tuh Bang. Coba. Dan yang kalian tahu, ini yang harus wajib kalian tahu, ini adalah gratis tanpa ada support system dari pemerintah. Dan ini dikelola sendiri oleh museum yang tadi bapaknya bilang. Ini privat. Ini privat, tidak ada bantuan atau tidak ada Dari pemerintah. masukan dari pemerintah. Ini bisa berjalan keren banget teman-teman. Ini ada teman-teman yang gak ada suaranya atau suaranya di sini. Iya, ini ada One Piece, ada One Piece. Enggak. Kita bingung. Ini nih, lihat teman-teman. Yuk, lihat ini. Oh, ih, copot kok. Seperti yang dibilangkannya sama Bapak tadi itu, jadi Halo. halo
Nah, Jadi di sini di tuh sini ada komik-komik ya. Ini ada komik-komik. komik-komik masa kecil kita Iya, dulu, masa ada kecil Naruto kita. banyak, Ini ada Dragon ada Ball. One Piece juga. Ada Siapa yang suka apa One ini Piece? namanya? Aku nggak tahu itu komik apaan, tapi ini sini yang kayaknya paling- komik-komik. Ini bisa jadi dunia saya ya. Dunia Di sini yang saya paling sekali. wibu tuh di antara kita semua tuh Zio Abio. sama Wafi gitu yang paling wibu di antara kita. Bohong, Abio yang paling wibu. Kalau saya tuh wibunya tuh sedikit gitu. Kalau Abi itu memang sangat wibu karena lihat aja di balik casingnya. Dan Yes. ini kita bersama satu salah kelompok. pahaman. Kita 11-7 teman-teman. Aku juga punya aku punya Jadi kita dari tadi nungguin mereka. aku punya seni. Aku punya seni. Sama sebelah. Oh ini ada 11 tempat juga. Aku punya seni. Tadi apa? Lihat. Aku punya seni di casing HP aku. Ini nih. Jangan-jangan gitu. Nah, ini ada seni ya. Oh udah ganti. Ini masih seni ya, ini termasuk seni. Bapaknya yang jawab, kita belum nanya. Kita yes no ya. Aku pengen lihat yang abstrak nih. Aku belum lihat yang abstrak. Oke, ini tadi yang Bapak wawancarai tadi tuh. Wih, Ini keren banget coy. sumpah. Ini Bang. Ini seperti apa? Pak Barli namanya ya? Iya, Bapak Bar. Seperti yang diketahui ya kalau Museum Barli ini ya itu sama ini Pak Barli. Ya sudah dijelaskan bahwa lukisan ini bagus banget ya Zio ya. Coba kameramen bisa mendekat. Bahwa ini lihat, Bagus ini banget ya. tuh sangat detail. Jangan dipegang ya kamu, Jio. Sangat detail. Tuh, kalau kalian lihat Gak boleh dipegang, Jio. detail banget. Bagus, salah, bagus sekali gitu. Eits, ini sangat Ya. detail. Kayak ke abstraknya kita lihat kayak yang lain. Dan kayak di sini ada ini abstrak nih. Ada lukisan abstrak juga di sini. Mereka mah nggak pakai detail jadi langsung. Aku pengen ke abstrak. Ini temanya naturalisasi. Ya, naturalisasi dan seni juga natural. Iya. Aku bingung. Aku bingung. Ini mana keluarnya? Sekarang kita mau Ayo kita ke abstrak. Wawancara. Bisa lihat ini lukisan anak-anak ya. Wah, ada lukisan anak-anak gitu kan. Seperti sebagaimana yang kita tahu tuh bahwa anak kecil itu memiliki imajinasi yang sangat tinggi ya. Bener gak? Ya betul. Ini lihat di lukisan ini saya bisa menyimpulkan bahwa ada serangan alien dari luar bumi ya. Ini ada aliennya sudah memiliki robot-robot apa namanya tuh? Robot-robot apa ya disebutnya? Banyak kendaraan. Ya, mekanik yang sudah lebih pro lah dari umat manusia, oke? Jadi di sini ada kayak manusia-manusia tersebut takut kepada alien-alien yang sedang menyerang kota bumi ini. Jadi kita perlu boboiboy. Nah, ini juga kita apa ya? Dilihat ini lukisan punya Irafael dan Dari 2019. 2019. Umurnya 18 tahun. Berarti pemikiran anak udah remaja sih 18 tahun ya. Iya, dari remaja. Bisa lah. Ini anak kecil naik mobil. Enggak, kalau anak kecil nggak boleh naik mobil ya. Naik boleh, nyetir nggak boleh. Ya, Nah, jadi dari lukisan ini kita bisa terbayang bahwa semua itu ada fashionnya di benar situ. sekali. Kekurangan dan kelebihan juga ada dari seseorang. Karena seni itu tidak bisa dijual. Sekarang kita ke abstrak yuk. Ayo ke abstrak yuk. Jangan lupa tutup pintu lagi. Ya, Jadi jadi ini teman-teman, ini abstrak. Ini bagian yang paling saya suka. Karena abstrak tuh sesuatu yang tidak bisa digambarkan tetapi itu indah. Sebenarnya bisa digambarkan ya. Ini nih abstrak. Kayak hidup. Hidup tuh harus selalu abstrak.
Ini abstrak itu jadi bukan hanya soal lukisan acak-acakan, namun di dalamnya ada Ada artinya. makna. Yang dimana menurut bapaknya itu yang saya tangkap itu karena ini ada banyak warna, jadi banyak warna itu bagaikan manusia yang atau kita orang-orang yang berbeda-beda, namun tetap satu jua karena dijadikan Walaupun berbeda-beda pendapat, tetapi tetap satu jua. seperti kamu. Mungkin itu sedikit basa-basi dari Wafi ya. Jadi Ini ada komik. ini komik-komik jadul ya. Ya ini ada komik-komik jadul gitu kan. Ini bagi yang Bukan sepuh, Marvel doang. bagi yang tahu nih, ada banyak gitu ya. Ada Gundala, ada apa lagi? Ada Ya. foto hijau. Bagi yang tahu komen saja di bawah. Bukannya Hasbi, Robi, beda. Kita Ini ada Lanjut. banyak juga nih, ada banyak mainan. di sini ada zaman-zaman peninggalan tahun Ada banyak mainan 90-an. juga ya. ini ada Banyak. kecil guys, ada kecil. Itu bang kita. Oh, Nih. Ini ada permainan zaman dulu. Aku masih punya sih ini. sudah radio ya. Seriusan, aku masih punya ini. Sangat antik sekali ya teman-teman. Teman-teman masih bisa dimainkan ya. Ini masih bisa dimainkan. Kita bisa Ada gear coy. belok-belokin. Oh, Aku ada sih di rumah ini. Seriusan. Kalau bisa lelang, Ini bagus bang. Ini kayak apa ya? Apa sih yang di ini yang apa namanya itu? Baik teman-teman, kita selanjutnya akan mewawancarai Mewawancarai pengelola museum ini. Ya, benar-benar. Kita perlu menemukan informasi terkait museum ini yang mungkin belum Diketahui. oleh banyak Ya, orang. benar-benar. Jadi untuk lebih tahu informasi spesifiknya kita akan langsung mewawancarainya. Oke, dadah teman-teman. Halo semuanya. Halo juga. Punya masalah apa bapaknya? Dengan Zara. Wafi. Udah ada. Apa itu? Di mana? Itu kalian berarti bukan cendera mata atau bukan kuliner. Ya kan emang kabeh kewirausahaan. Ai kalian kuliner kemana? Iya, cuma sebenarnya. Kuliner ada tuh. Enggak jualan. Kemarin. Apa? Dapat ya. Itu lihat ke atas dunia, lihat. Ini adalah seni paling murni. Wow. Anda bisa Seni lihat. paling murni. Ya, ini seni paling murni di dunia. bisa dijual yang anak ayam diwarnain. Ini bisa besar ini. Ini bisa besar ini. Besarnya jadi naga. Warna biru. Warna biru. Oke teman-teman, jadi kita bakal Langsung ke atas. ke atas ya untuk melihat apa? Untuk melihat apa, Wafi? Untuk melihat seni Pabardi. Benar sekali. Jadi Itu bakal sangat bagus gitu seninya. Tapi meskipun saya juga belum pernah lihat sih. di luar nalar mungkin ya. Jadi seperti ini pemandangannya, guys. Wah. Wow. Banyak angin ya. Wow. Dan ini adalah lukisan siapa tadi? Pabardi. Ya, Pak Barli ya. Pabardi. Bisa dilihat Dan ada foto yang adalah sangat barang-barang peninggalan. ini foto ya, foto beneran kan ya. Kayaknya ini peninggalan ini Mas. Merupakan sangat sejarah sekali. Sangat ikonik. Oh, Pabarli itu pelukisan beraliran bebas. Dikirain Pabarli itu berlian dikirain saya ya. Berarti saya salah tangkap. Mohon maaf dari perkataan Wafi. Sini Pak, bisa dilihat lagi lukisan-lukisan. Semoga saya bisa menjadi seperti beliau ya.
karena Bentar, itu asa mirip bapak kamu yuk. mohon maaf ya. Jadi Pak Barli juga itu sangat berpengaruh dan Untuk yang pertama ya Pak, pertanyaan saya itu dari banyaknya pilihan kegiatan usaha, mengapa jenis usaha yang ini yang dipilih oleh Bapak? Jadi museum ini. Oh, museum ya. Pertama begini, kalau saya bicara mengenai latar belakang saya bukan orang museum, ya. Kalau bicara mengenai sekolah gambar yang ada di sini juga, saya bukan latar belakang seorang yang lulusan daripada seni rupa, sekolah seni rupa ya. Tapi nggak tahu kenapa, saya juga tidak tahu sebetulnya kalau ketika saya sebesar kalian SMA, saya mau jadi apa saya nggak tahu. Saya hanya terkenal sebagai anak yang bandel, ya, terkenal anak yang bergaul, ya. Sebelum ada geng-geng dulu itu, om itu udah ada. Saya namanya Adit Barli, kenalin ya. Nah, terus berkaitan dengan kegiatan sekarang, jadi bahwa kembali Bali ini yang saya tangkap pada saat saya itu berjalan bahwa sebetulnya ada yang ingin disampaikan. Jadi sepertinya ketika kita mengolah diri kita akhirnya untuk memahami apa arti seniman, bahwa seniman itu bukan sekedar itu yang dikatakan saya tadi bahwa seniman itu bukan seorang yang bergerak di bidang seni rupa, seni musik, ataupun seni tari, tetapi seniman itu adalah orang di profesinya, apapun profesinya itu, di mana dia apapun karyanya itu ekonomi ya, baik itu apa namanya, apalah, mau guru, mau segala macam, sebetulnya itu seniman. Yang membedakan itu di sini adalah seberapa besar apa namanya tingkat kesenimanan seseorang. Saya memilih di Bali pada saat sekarang itu karena pertama bukan dikarenakan pada saat sekarang siapa lagi yang meneruskan Bali. Saya adalah generasi ketiga dari Bali. Di sini yang saya tangkap pada saat sekarang bahwa ada sesuatu hal yang harus disiarkan. Ya, yang berkaitan dengan kalau kita bicara mengenai fungsi daripada museum ini kan adalah salah satu pusat informasi kreatif, ya. Nah, ini harus ada yang disiarkan. Apa yang saya siarkan di sini adalah itu tadi, bagaimana orang memahami seni itu seperti apa. Ya. Kedua, bagaimana akhirnya orang memahami seniman itu apa. Ya. Jadi dengan apa yang ada di sini itu saya tergerak untuk akhirnya untuk tetap mempertahankan Bali bersama dengan segala bentuk permasalahannya dan kegiatannya ke depan. Seperti itu. Makanya kalau bicara mengenai dari sisi usaha, Bali itu adalah sesuatu yang nggak seksi. Ya. Orang mungkin lebih berpikir pada saat sekarang profesi sebagai dokter, profesi sebagai pengusaha, itu akan lebih seksi ya, ataupun bagaimana apalah itu ya, saya pikir seperti itu. Tetapi kalau buat saya ini harus seksi gitu loh. Jadi guru gambar itu tidak seksi, betul nggak? Saya nggak pernah cita-cita jadi guru gambar. Tetapi karena dalam artian pada saat itu ada sebuah kesadaran yang akhirnya menggerakkan saya untuk akhirnya meneruskan Bali ini dengan segala bentuk permasalahannya ke depan. Dengan tujuan untuk menjadikan tempat ini sebagai pusat siar kepada generasi-generasi selanjutnya tentang pentingnya arti seni bagi kehidupan. Karena berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang kan, terjadi perpecahan di mana-mana, betul nggak? Terjadi banyak sekali permasalahan, masalah apa namanya gangster, masalah apa segala macam. Karena sebetulnya intinya adalah ketika saya memahami itu sebagai seorang seniman kehidupan, bahwa ternyata akarnya adalah pendidikan. Bahwa makanya saya di sini mencoba untuk mengembangkan sistem pendidikan di sini. Ya, otomatis mau bagaimanapun juga dari sisi komersilnya ini menghasilkan sesuatu yang akhirnya bisa menjadikan museum ini tetap bisa berjalan, kan begitu. Tapi di sisi yang lain adalah satu bentuk kesadaran akan adanya sesuatu yang salah dalam sistem pendidikan kita, bahwa apa yang salah? Bahwa sampai dengan saat ini generasi-generasi sekarang kalian ini mereka itu dijauhkan dari salah, betul nggak? Kalian dijauhkan dari salah. Kalian itu yang dituntut itu adalah nilai yang benar, betul. Nah, itu yang saya katakan. Sehingga akhirnya kalian itu tidak menjalankan, akhirnya tidak memahami apa yang sebenarnya harus dipelajari dari kehidupan. Salah satunya ketika kita punya kesadaran untuk bagaimana mensyukuri apa yang Allah berikan kepada diri kita ya, sebagai investasi untuk kita kita bentuk, akhirnya kita harus punya jiwa-jiwa entrepreneur, betul nggak?
Nah, jadi kalau buat saya itu satu hal yang akhirnya menggelitik saya untuk akhirnya saya bagaimanapun juga harus mengembangkan ini dari sisi usahanya juga. Otomatis kan yang berkaitan dengan siar itu harus ada usahanya juga. Jadi itu akhirnya yang saya menjadi alasan bahwa adanya satu bentuk keprihatinan tentang kondisi sosial pada saat sekarang itu yang berakar dari bagaimana penyampaian penyampaian pelajaran-pelajaran di sekolah segala macam. Kenapa kita tidak suka matematika? Ya, karena kita tidak disampaikan secara seni matematikanya, betul nggak? Yang dikenalkan adalah cara berhitung, bukan seni berhitung, kan begitu. Bagaimana tidak disampaikannya kalau misalkan guru ini memiliki jiwa seniman, dia akan bagaimana anak-anak itu menyukai matematika, membangun apresiasinya dulu. Sehingga dari apresiasi akhirnya ada ketertarikan. Dari ketertarikan ada jatuh cinta. Dari jatuh cinta akhirnya mencintai. Setelah itu terbangunlah loyalitas. Nah, guru-gurunya saja pada saat sekarang itu kan tidak dijiwai dengan seorang jiwa seniman. Sehingga menyampaikan segala sesuatunya itu juga tidak dengan rasa. Betul nggak? Klasika, segala macam, benar, salah. Anak tidak didorong untuk berani melangkah dalam kehidupan. Karena sebetulnya salah pun juga punya nilai bagi kehidupan. Kalian tidak akan pernah paham benar kalau tidak pernah masuk salah. Bukan sebetulnya bukan guru harusnya membiarkan kalian salah, tapi dengan seperti itu kalian akan paham benarnya seperti apa. Jadi sebetulnya juga yang saya mau siarkan pada saat sekarang bahwa sekolah itu tempat menggali ilmu kata siapa. Yang namanya ilmu itu bukan katanya apalagi katanya, tapi harus kata saya. Jadi sekolah itu adalah tempat kita untuk mencari referensi. Ya, ketika referensi itu kita yakini, jalankan secara keyakinan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Di situlah kita akan ketemu masalahnya. Kita nggak apa-apa salah, tetapi mau sampai kapan kita salah. Nah itu prinsipnya. Jadi kembali lagi, kenapa saya akhirnya menjadikan ini sebagai salah satu bisnis di Museum Bali. Pertama adalah dalam artian saya bagaimana caranya, pertama Museum Bali ini tetap harus terus berjalan dengan segala bentuk overhead-nya, betul kan? Di sisi yang lain, ini adalah ada satu amanah yang tanpa disadari yang harus disampaikan kepada semesta. Apa sih peran seni? Ya, bagaimana kita menciptakan diri kita untuk menjadi seniman-seniman kehidupan di profesinya masing-masing. Jadi sehingga ketika kalian jadi seorang ekonom, kalian akan membuat karya hasil produk ekonominya yang betul-betul dirasakan manfaatnya bagi dirinya, bagi keluarganya maupun masyarakatnya, betul nggak? Bukan hanya untuk jadi monopoli semata. Dia seorang pemimpin. Kalau dengan dibentuknya jiwa-jiwa seniman, bukan agamais ya, seniman, otomatis dia akan membuat produk-produk kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakatnya, betul? Nah, seperti itu. Jadi itu yang saya katakan bahwa kenapa memilih sekolah di sini untuk dijadikan satu bentuk usaha ya di Museum Bali. Kedua, kita juga dibikin kafe. Kafe di bawah itu dalam artian karena tagline Museum Bali itu akan membangun rasa untuk melengkapi jiwa. Jadi apapun bentuknya di sini kita mencoba untuk menampilkannya dengan rasa, betul nggak? Masak dan seni memasak itu berbeda, betul nggak? Kalau kalian kadang-kadang disuruh sama ibu, tolong masakin ini, sebel, betul nggak? Tolong masakin ini dong dek, lagi enak ini, kan itu. Tapi tiba-tiba pacar kamu, sayang, beb, boleh nggak aku makan di rumah kamu? Langsung kan, waduh kepikiran, betul nggak? Gimana bisa masakin pasangan kamu ini yang orang kamu sayangin, orang kamu cintain itu dengan satu menu yang enak, betul nggak? Dengan penampilan yang enak, betul nggak? Dipikirin, betul nggak? Sampai platingnya seperti apa, rasanya seperti apa. Nah itulah seni. Jadi bagaimana sekarang yang diharapkan pada saat sekarang di bawah juga itu juga kita mencoba untuk menampilkan kafe. Jadi di situ akan menjadi suatu tempat komunitas-komunitas di mana kita di sini ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan mengenai sesuatu. Jadi kafe di bawah pun juga sebagai supporting untuk pendanaan museum di sini. Paham ya? Jadi kita melakukan subsidi silang dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan nggak jauh dengan kesenian. Tapi kesenian itu juga bukan kita membahas seni rupa, tetapi seni kehidupan. Ya bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa yang memang mengenai kehidupan. Terus kita pun juga di sini punya paket wisata edukasi. Jadi kita menawarkan ke travel-travel, di sini kita menerima
kunjungan seperti kalian ada kunjungan di sini, selain daripada seperti saya di sini melakukan satu bentuk istilahnya melakukan satu lecturing, saya juga melakukan di sini anak-anak TK SD bisa melakukan aktivitas berkaitan dengan seni rupa. Tujuannya di sini untuk apa? Untuk akhirnya mereka kenal kemampuan dirinya. Jadi bukan tujuannya mereka bisa melukis, tidak. Atau tujuannya mereka bisa bikin patung, tidak. Tapi bagaimana mereka akhirnya bisa kenal dengan kemampuan diri. Jadi itu adalah sumber-sumber pendanaan Bali pada saat sekarang. Diperlukan pada saat sekarang apa? Di sini jiwa entrepreneur. Makanya yang saya katakan tadi, saya bukan seorang museolog, saya bukan seorang lulusan seni rupa, bukan. Tetapi karena saya memahami apa artinya peran kita dalam kehidupan melalui bagaimana menciptakan seni tadi, akhirnya mau tidak mau terpikirkanlah untuk bagaimana caranya kita untuk bisa bertahan hidup, gitu kan? Yang tidak menjauhkan core-nya dengan museum, ya. Kayak di sini tiba-tiba ada apotek segala macam. Itu kan untuk sumber untuk museum segala macam ke depan. Apa sekarang kaitannya museum dengan apotek? Ya, yang namanya budaya berkaitan juga dengan kesehatan, kan? Di situ kenapa ada mainan segala macam? Karena kalau misalnya kita, Pak, di sini kan museum seni rupa, kok di situ ada mainan? Itu adalah hasil daripada seni. Ya. Jadi orang dulu aja sudah bisa menciptakan begitu, diharapkan sekarang generasi sekarang bisa menciptakan yang lebih dari itu. Yang membuat menginspirasikan sebuah kreativitas ke depan, ya. Tapi untuk menjadi kreatif itu kita perlu keberanian. Makanya di sini saya mengharapkan kedatangan kalian di sini itu bukan hanya untuk sekarang berbicara ataupun dalam artian pada saat sekarang itu untuk membahas bagaimana sih Bali bisa bertahan. Tapi yang harus saya sampaikan, ayolah kita berani untuk mengambil sikap dalam kehidupan. Jadikanlah tangan kaki kita segala sebagai sebuah investasi. Ya. Jadi mulai saat sekarang coba apa yang bisa dihasilkan dari diri kalian. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh pada saat sekarang karena nggak sesuai dengan jurusan. Coba latih dulu dengan sesuatu yang sifatnya bagaimana kita bisa menghasilkan. Disitulah dibutuhkan jiwa-jiwa, akhirnya kita akan mengasah diri kita menjadi seorang seniman. Bagaimana, apa sih yang dibutuhkan geng kita pada saat sekarang, kita coba tahu kan, apakah tas bentuk lain, apakah kaos dengan tulisan lain segala macam. Nah, itu kan yang saya coba untuk pada saat sekarang itu bagaimana kita di dalam kondisi tertentu kita akan bisa tetap bertahan hidup. Kedua juga kita akan terus menjaga apa yang namanya harga diri. Betul nggak? Karena orang yang punya harga diri kalau dia nggak begini, betul. Terpuruk-terpuruknya dia harus memiliki jiwa seorang seniman di mana dia akhirnya punya kepekaan tentang bagaimana sih akhirnya memfasilitasi ini untuk bisa tetap berjalan, memfasilitasi hidup kalian tetap berjalan. Janganlah jadi manusia biasa-biasa aja, tapi harus jadi manusia yang punya peran sebagai penyambung rasa, gitu. Nah, itu aja. Terus kita juga di sini punya yayasan namanya Bugalakon, ya. Yayasan ini karena kalau kita bicara mengenai Bugalakon itu terus terang itu adalah yayasan yang pada saat sekarang itu memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu dengan fasilitas pendidikan, dengan sekolah gratis, dengan kesehatan dan segala macam. Nah, terus terang juga berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, di mana bayangin seorang kepala museum ini juga adalah kepala preman, gitu, ya, di mana saya mencoba nanti lihat ya di YouTube ya, ada yang namanya parkir bersama Vespa, itu masuk rekor, ya, Rolling Thunder dari Jalan Buah Batu ngumpul di sini. Urusannya apa coba dengan museum, ya? Urusannya apa coba dengan lukisan? Tapi di situ saya mencoba untuk akhirnya membuktikan bahwa di situ ketika kita memahami seni tadi, bahwa kita tuh bisa beririsan dengan siapapun juga, dan akhirnya menjadi leading sector untuk berbicara apa, bahwa kita bersaudara, bayang, ya. Terus setiap tanggal 17 kita 2 tahun berturut-turut kita membuat Bandung berhenti 3 menit. Itu siapa? Nah, ini otaknya. Jadi di 3 menit itu lampu merah di perapatan 5, terus di Dago kita membentangkan budaya raksasa segala macam. Nah, tahun ini kita juga akan membuat lagi. Nanti juga saya minta dari kalian juga ikut terlibat karena tanggal 16-nya kita akan melakukan satu kegiatan tradisi di mana saya mengundang Keraton Sumedang, ya, segala macam. Kita bicara di luar yang tadi ya. Jadi apa yang bisa kalian lakukan sebagai generasi muda, ya. Nanti juga kalian lihat tanggal 17-nya saya mengundang semua keormasan yang ada, preman-preman,
untuk pakai baju apa ya kalau sudah tuh pangsi pakai cat. Di situ akan insya Allah akan terbentuk nanti ke depan Pacalangnya Jawa Barat, di mana kita akan istilahnya berkaitan dengan budaya, dan saya harap generasi Z pada saat sekarang itu banyak aktivitas-aktivitas yang bisa ditampilkan nanti. Kita punya beberapa taman untuk dijadikan aktivitas nanti untuk para teman-teman ya. Siapa tahu untuk nanti jadi terbangun satu bentuk unit usahanya nanti ke depannya kelompok-kelompok teman-teman ya. Jadi itu lagi. Jadi kembali lagi intinya bahwa ini adalah sebuah kesadaran yang menjadi kesadaran untuk bagaimana itu bertahan. Jadi itu yang menjadi dasar terbangunnya unit usaha di sini. Selanjutnya, izin bertanya juga, bagaimana potensi pemasaran Museum Berli saat ini? Apakah ramai atau sepi gitu, Pak? Ya. Jadi, kalau mengenai masalah pemasaran pada saat sekarang itu kita terbantukan oleh tour and travel ya. Tour and travel di mana kita punya paket kunjungan wisata edukasi tadi ya. Kalau kita mengharapkan pada saat sekarang itu kunjungan dari personal ataupun kelompok itu hanya atas dasar tugas kelompok, tugas sekolah segala macam. Jadi itu sebetulnya masih sesuatu yang sifatnya PR buat saya pada saat sekarang itu untuk akhirnya bagaimana orang itu datang ke museum itu seksi. Ya. Nah, jadi kalau buat saya pada saat sekarang dengan adanya kafe di sini, terus adanya aktivitas komunitas di sini, itu yang saya harapkan untuk menumbuhkan animo orang terhadap museum tadi. Ya. Saya di sini pernah tahun 2013 masalah. Saya itu pernah jadi kepala museum se-Jawa Barat. Padahal bukan seorang museum, tapi di bawah saya itu kepala museum di Baduga, langsung bayangin. Saya punya konsep pada saat itu yang memang tidak dimiliki bagaimana sebetulnya museum itu harus dijadikan ruang publik. Ya. Karena ini tuh saya memikirkan kondisi-kondisi museum privat. Ya, karena sebetulnya di Bandung ada beberapa museum privat yang dimana mereka mikir harus dari mana untuk overheadnya, untuk menutupi overheadnya. Makanya saya pada saat itu punya konsep yang akhirnya diterima dan saya jadi ketua Museum Jawa Barat. Jadi tadi pertanyaannya potensi pemasarannya pada saat sekarang ya via media sosial, ya via tour and travel. Gitu. Izin sebentar ya. Assalamualaikum, siap Sekjen. Waalaikumsalam, siap. Bentar ya, saya kasih nanya dulu. Sebentar ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bapak. Santai. Kontak, siap. Bapak, boleh sambil dilanjut aja. Boleh, Sob. Jadi tadi Bapak kan sudah menjelaskan mengenai potensi pemasarannya. Nah, kalau dari aku itu kan pasti setiap potensi itu memiliki memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi ketika dihadapkan dengan hal keuntungan dan kekurangannya itu pasti ada hambatan yang mungkin menjadi menghambat gitu bagi pengelolaan museum ini. Terus? Jadi cara untuk menghadapi hambatannya itu seperti apa gitu, Bapak? Caranya? Iya. Nah, caranya saya bilang begini, kita punya aktivitas-aktivitas di luar, ya. Jadi aktivitas di luar itu dalam artian begini, ketika kita berbicara sesuatu tuh kita harus jadi eye catching dulu, ya. Jadi otomatis mereka akan menjadi satu bentuk terjemahan sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Museum Bali, gitu loh. Sehingga itu akan menjadikan interest untuk orang datang ke Museum Bali dan mungkin bertanya tentang mungkin yang berkaitan dengan ketertarikan mereka dengan apa yang kita lakukan dulu. Jadi kalau buat saya pada saat sekarang setiap pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita pada saat sekarang untuk menjemput bola tadi? Kita nggak bisa, museum itu tidak bisa bergerak dengan kemuliaannya saja.
Ya, pemuliaan itu dalam artian dengan memuliakan, memajang segala macam. Tapi kita harus melakukan pemberdayaan. Kedua, kenapa kita dalam artian di sini nggak ada caption? Karena saya menginginkan kalian itu bertanya. Kalau caption mengganggu. Sebentar ya. Nah, saya nelfon sebentar ya. Ada hal-hal apa yang melatar belakangi kenapa museum ini tuh didirikan di Bandung terus di jalan ini gitu. Ya, kebetulan aja pada saat itu memang di sini ada tempatnya. Karena awalnya kan sebetulnya kalau kita berbicara Bali itu sebetulnya itu kegiatan di Jalan Ranggapol di Penogoro ya. Tetapi karena memang kebetulan di saat itu pun juga istilahnya sepertinya alam itu sudah memberikan sesuatu untuk dimanfaatkan. Jadi kan jadilah tempatnya di sini gitu loh. Jadi besar. Kalau di Ranggapol tempatnya kecil. Ya, jadi kalau misalkan kalau bicara kenapa ditempatkan di sini, kalau menurut kaitan yang di luar daripada logika, ya sepertinya alam sudah istilahnya sudah menempatkan bahwa ini adanya di Bandung, tempatnya di sini, tidak di Soreang, tidak di mana-mana. Sebentar ya. Assalamualaikum. Iya, Bu, punten itu dari sekjennya Jangkar. Apalagi? Bapak izin bertanya lagi, kalau misalnya hasil yang diperoleh dari hasil usaha penghasil museum itu dilakukannya untuk apa Pak? Apakah untuk keperluan pribadi atau untuk hal yang lain? Kalau dari seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketika saya minta dalam artian di sini kenapa ada biaya kunjungan segala macam, itu pertama kita punya satu, kita jadikan itu untuk sebagai yang untuk memenuhi overhead kita, satu ya kebersihan segala macam. Nah, yang paling besarnya adalah untuk mensubsidi sekolah gratis yang Museum Bali itu. Ya, jadi kita di sini Museum Bali itu bukan berkegiatan di museum saja, tapi kita datang ke beberapa daerah-daerah yang termarginalkan masyarakatnya untuk melakukan kegiatan seni di situ, kegiatan menggambar. Tujuannya untuk membangun karakter mereka melalui seni. Jadi itu. Terus kalaupun misalkan untuk pribadi saya dari mana? Dari sekolahan. Ya, sebagian untuk overhead ini, sebagian untuk pribadi saya gitu kan. Nah, jadi tidak mungkin kita bicara untuk sosial dulu kalau dalam artian kita sendiri tidak mapan. Makanya dalam artian kita melakukan studi silang di sini. Terus untuk yang saya juga, terus kedua juga saya memanfaatkan jaringan militansi bahwa di sini bahwa Alit Barli itu dengan kegiatan Museum Bali-nya itu dia sudah membentuk loyalis Bali, loyalis Alit Barli, sehingga akhirnya mereka juga ikut mempromosikan gitu. Ada lagi Bapak, Ya. kan kita tuh melihat-lihat gitu ya, ekspor juga itu banyak banget lukisan Ya. dari Bapak Barlinya juga tersendiri. Ya. Ada lukisan dari berbagai berbagai anak juga. Ini tuh kumpulan produk-produk karya-karyanya tersebut itu dari mana saja Bapak? Ya, kalau misalkan karya di situ ada karya murid saya. Ya. Jadi hasil daripada mereka belajar di sini salah satunya itu lukisannya, dan ini hasil daripada murid-murid yang selama ini sekolah di sini gitu loh. Terus tadi tuh di lantai 2 juga banyak banget ya, ada patung segala macam, terus mainan, ya. Terus barang-barang yang terbilang jadul-jadul kayak gitu, itu dari mana aja Bapak? Itu mungkin dari zaman kakek saya ada ya. Terus tapi kalau di situ memang dalam artian begini, saya sengaja di saat saya udah mapan, saya itu dengan latar belakang orang yang nggak punya. Ya. Keluarga saya saya tinggal di gang segala macam, beda dengan Pak Bali ya, bapak saya. Dulu tuh banyak sekali barang-barang mainan, komik segala macam yang saya pengen nggak kebeli. Gitu. Nah, ketika saya pada saat saya sudah berpenghasilan, saya cari mainan itu, ya, dan saya pajang di sini. Jadi itu asal muasal barang-barang yang ditempel di sini. Tapi kalau kayak patung-patung segala macam itu adalah
pemberian dari para seniman-seniman di Bali segala macam. Ya, jadi kalaupun itu adalah bentuk investasi karena saya mencoba untuk mengoptimalkan Bali yang sudah menjadi investasi, betul nggak? Adanya bangunan ini, jadi saya mencoba untuk bagaimana meningkatkan meningkatkan daya tarik orang untuk lebih datang ke sini dengan konsep yang saya coba sampaikan, dengan akhirnya saya mengumpulkan barang-barang seperti itu dari mana tadi. Ayo. Harapan untuk kedepannya nih untuk museum ini inginnya Bapak kayak gimana? Harapannya adalah kembali lagi bahwa keberadaan Museum Bali ini adalah bisa menjadi sebuah terbangunnya sebuah kesadaran. Ya. Dengan segala bentuk aktivitasnya terbangunnya sebuah kesadaran dalam tatanan sosialnya. Ya. Bagaimana akhirnya pentingnya penerapan seni bagi kehidupan. Itu aja. Jadi sehingga akhirnya kembali lagi munculnya semakin banyaknya generasi-generasi yang berjiwa seniman. Gitu. Betul nggak? Jadi bukan ketika kita berbicara nilai karakter semuanya. Itu kita harapkan ke depan bahwa Bali itu memberikan kontribusinya. Jadi bukan kita berbicara bukan secara agamanya tidak. Tetapi secara agama pun kalau tidak didasari kesadaran kita untuk lebih bermanfaat dan bisa menjadi manfaat, kita tidak akan mau belajar agama. Kita tidak tahu mau seperti apa ke depan. Tetapi kalau yang mulai sekarang itu yang dibangun adalah keyakinan bahwa kita harus menjadi seseorang yang punya nilai manfaat dan menjadi kebanggaan dan jangan mau mati sebagai nafi biasa saja. Tapi harus jadi nafi boga lakon. Bukan sekedar melakoni kehidupan, tapi kita harus jadi boga lakon. Apa itu? Sebagai penyambung rasa. Ya. Jangan pernah kita takut untuk melangkah karena yang namanya salah pun itu memiliki nilai. Di dalam konteks teori seni rupa di situ ada kita belajar ada bidang positif, ada bidang negatif. Tidak mungkin kita tidak, jadi ada yang fokus, ada yang blur, betul nggak? Begitupun foto kan, ada yang fokus, ada yang blur. Tetapi itu tuh saling menguatkan, betul nggak? Jadi tidak bisa kita bicara kanan saja. Kamu mau jadi kanan, mau jadi kiri tidak. Tetapi kita harus dalam konteks abu-abu. Abu-abu yang seperti apa? Abu-abu yang ketika kita menghadapi hitam, kita jadi abu-abu yang gelap, bedanya 1% dengan hitam. Ketika kita menghadapi putih, kita akan menjadi putih, ya 1% bedanya dengan putih, bukan jadi putih, ya. Jadi dengan seperti itu, akhirnya kalian akan semakin bijak, kalian akan semakin baik, untuk akhirnya apa yang dikatakan alat penterjemah ini akan semakin bijak. Jadi ketika ada permasalahan segala macam, kita mencerna sebetulnya, karena ketika kita sudah sampai kepada pemahaman, akhirnya kalian akan bisa menerjemahkan bahwa segala sesuatu kesalahan yang terjadi dalam kehidupan atau segala sesuatu yang menyakitkan diri kita, jangan pernah kita untuk menyalahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita mau bucin? Misalkan, oh, gue diselingkuhin. Kenapa kita mau bucin? Kenapa bisa diselingkuhin? Berarti kan harus ada yang kita perbaiki dalam diri kita, ya. Jadi sebetulnya harapan ke depan Museum Bali ini adalah menjadi bagian ataupun menjadi sebuah wadah yang bisa menginspirasi terjadinya perubahan kepada apa? Kepada satu bentuk kesadaran, bukan merubah dari kanan ke kiri jadi kanan, tidak bisa. Paham ya? Ya, jadi menjadi inspirasi kalian, jadi bukan hanya sadar kita itu melakoni kehidupan, tapi bagaimana harus jadi buka lakon muncul sebagai penyambung rasa. Jangan pernah takut untuk melangkah ya. Yang namanya dosa itu kalau kita menyakiti orang, ya. Kita jangan bicara surga dan neraka nantinya, sekarang aja dulu. Hukum Allah itu sudah paling sederhana, sunatullah. Hukum sebab akibat. Terapkanlah dalam kehidupan masing-masing. Paham? Syukuri segala sesuatunya. Ketika kita berkaca, syukurilah mata kita kok indah begini. Hidung kita kok indah ini. Terima kasih Allah. Dengan seperti itu tanpa disadari, energi itu akan luar biasa dalam diri kita dan kita akan terlihat semakin cantik. Ya. Dan disitulah fungsi kita sebagai manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Sempurnakanlah dengan saling mengisi dalam kehidupan. Ada sedikit perbedaan, itu adalah sebuah penguatan untuk terjadinya sebuah kesempurnaan. Paham ya? Ada lagi? Kan di sini kan ada kelas ya untuk mendidik ini ya. Untuk pertama kalinya di sini tuh biasanya ngapain dulu gitu? Diajarin apa dulu biasanya? Pertama kalinya. Jadi kita lebih concern ke anak di bawah usia remaja ya.
Kenapa? Di sini anak tidak diajarkan menggambar. Di sekolah ada mata pelajaran menggambar, betul? Tujuannya apa? Membangun kreativitas. Ya, betul nggak? Membangun rasa sensitivitas segala macam dengan dengan harapan yang tinggi. Tetapi kreativitas itu mana pernah terjadi? Nggak pernah terjadi. Membangun kepercayaan diri segala macam nggak pernah terjadi. Masih banyak anak-anak yang nggak percaya diri di sini. Banyak yang masih ngerasa jelek. Betul nggak? Karena sistem cara penyampaiannya tidak tepat. Anak diajarkan cara menggambar. Kalau yang di sini, ya kenapa saya bilang saya concern terhadap anak-anak di bawah usia remaja itu karena di situlah mereka itu harus diberikan dasar untuk akhirnya menjadi dasar tumbuh kembang mereka. Mereka diajak untuk menggambar, bukan diajarkan menggambar. Setelah mereka terbentuk logika dasar, barulah kita ajarkan menggambar. Paham? Karena tidak akan mungkin pada saat sekarang masih kenapa saya bilang saya tidak menyalahkan misalkan seperti pada saat sekarang orang masih lebih besar daripada pintu, betul nggak? Tetapi dengan terbentuknya logika tadi, akhirnya kan mereka nggak mungkin ya, betul nggak? Sekarang sih yang penting mereka melakukan aja dulu. Jangan sampai terjadi ketika sampai dengan saat sekarang kalau kalian disuruh gambar pemandangan 2 gunung lagi, betul nggak? Tetapi kenapa guru itu tidak mengeksplor? Sebetulnya di dalam pemandangan itu apa saja sih? Mungkin aja kan bisa apa aja kan yang diangkat, betul nggak? Bisa atau enggak pasar. Kan bisa aja diangkat, kan itu apa juga, betul nggak? Misalkan ada kucing lagi nyolong ayam, ada nyolong ikan, itu yang digambar, betul nggak? Atau lagi ada copet, segala macam. Kenapa nggak diajak untuk kita terus mengeksplor diri kita? Diajarkan cara menggambar, kan soal betul nggak? Betul. Ya, cara arsip, segala macam pada suasana. Bukan dibangun apresiasi kalian untuk menyukai kegiatan menggambar. Betul nggak? Karena sebetulnya tulisan itu juga adalah gambar. Betul nggak? Nah, itu tadi. Jadi ketika kita bicara di situ, kenapa sekarang sini saya bilang di sini lebih condong ke generasi di bawah remaja untuk akhirnya kita persiapan mereka untuk siap menghadapi hari ini yang seperti dosanya. Karena yang saya bentuk adalah jiwanya. Ya, gitu. Sekarang saya nanya, apa yang saya sampaikan gimana? Masuk nggak? Masuk. Paham? Masuk nggak? Paham nggak? Satu pertanyaan itu mencakup keseluruhan ya pertanyaan yang mau ditanyakan gitu. Oh gitu ya, bisa gitu ya. Terus kesan-kesan kalian menurut kalian gimana setelah datang ke sini? Apakah hanya satu hal yang didapatkan atau banyak? Saya juga kan perlu banyak inspirasi gitu, banyak pengalaman yang boleh didapat. saya video ya. Sebutkan ya kalian dari mana ya. Selamat siang sahabat semua Museum Bali. Pada saat sekarang kedatangan siswa-siswa dari orang-orang luar biasa yang dari SMA 10 Bandung. Bandung ya. Mereka datang ke sini salah satu tujuannya untuk yang berkaitan dengan bagaimana untuk apa yang menyelesaikan atau menjadi tugas mereka, bagaimana sebetulnya Museum Bali ini bertahan. Tapi setelah itu ngobrol tadi kita, tapi yang saya ingin tanyakan kesan-kesan setelah apa yang tadi saya sampaikan dan sebetulnya setelah mengetahui apa kegiatan-kegiatan yang Bali lakukan sampai dengan saat ini, menurut kalian seperti apa? Menurut saya itu waktu bagus lukisannya, banyak inspirasi juga, banyak pengalaman yang dapat di sini, dan penyampaian dari Bapak juga sangat masuk ke Buat saya. siapa? Bapak Adit Barli. Ya, jadi penyampaian Bapak juga sangat masuk. Jadi saya baru tahu juga tentang di mana museum ini tuh, di balik museum ini tuh memiliki banyak kegiatan yang dimana kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi banyak orang. Oh, alhamdulillah. Terus kalian gimana? Kamu gimana? Ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya menjadi banyak pengalaman juga ya, wawasannya juga lebih terbuka lagi gitu. Jadi nggak situ-situ aja gitu ya kita tuh. Jadi saking banyaknya yang terimajinasi lah gitu ya. Jadi banyak banget inspirasinya gitu. Nah, boleh kamu gimana? Dari aku sih kan kita tuh membahas kewirausahaan, tapi kita juga jadi belajar gitu, belajar juga gitu cara mengelolanya, terus juga cara untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang ini. Terus juga tadi kita mendengar tentang penjelasan dari Bapak Adit Barli ini memunculkan imajinasi kita juga gitu untuk menjadikan diri kita juga Bukan sekedar melakoni kehidupan ya, tapi harus jadi bukan lakon ya, betul nggak? ya betul Jadi baik itu mau optimalkan peran-peran kita sebagai pribadi-pribadi dengan keinginan kita masing-masing untuk mewujudkan apa nilai dan arti daripada kehidupan. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagaimana terbangunnya generasi-generasi ke depan yang lebih paham tentang arti daripada kehidupan, arti daripada persaudaraan, dan arti daripada bagaimana kita menghargai alam. Ya, mungkin segitu aja. Dan saya harapkan terbentuknya satu keinginan bagaimana kita bisa mengoptimalkan amanah dan investasi yang Allah berikan untuk kita menjadi jiwa-jiwa entrepreneur. Ya, Assalamualaikum. Gitu ya. Jadi sebelum kita mau usaha, kita harus yakin dulu. Ya. Yakin dulu sama diri kita. Jadikan diri kita itu jadi yang highlight, otomatis kita akan bisa membaca apa yang dibutuhkan. Ya. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ada teman kalian siapa itu? 3 orang? Beda Pak. Oh, beda sekolah. Ya. Baik. Ya, pintu ya, sini ya. Vlog lagi penutupan, Cok. Motor lagi. Vlog lagi penutupan. Cok, mikrofonnya, Cok. Boleh. Oh iya, lupa. Clip on ya. Makasih, Pak. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah mewawancarai narasumber di Museum Barli. Nah, di sini kita banyak kesimpulannya dari wawancara tersebut. Nah, kalau gitu kita pamit ya, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.